unchanged, on target, and on plan. Destroy missiles, launchers, and Iran's defense industrial base so they cannot rebuild. Destroy their navy, and Iran never gets a nuclear weapon. Our objectives from day one. Iran has funneled decades of state resources not to their people, but into missiles and drones and proxies and buried facilities. But we are hunting them down methodically, ruthlessly, and overwhelmingly, like no other military in the world can do, and the results speak for themselves. To date, we've struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental. That is overwhelming force applied with precision. And again, today will be the largest strike package yet, just like yesterday was. As I've said from day one, our capabilities continue to build, Iran's continue to degrade. We're hunting and striking death and destruction from above. Di sebuah pangkalan militer Amerika di Uni Emirat Arab, aktivitas pada helikopter serang AH-64 tidak pernah berhenti. Kru darat terus mengisi bahan bakar dan memuat ulang sistem persenjataan tanpa henti. Pangkalan ini menjadi titik peluncuran utama bagi para pilot Amerika yang terbang menuju Selat Hormuz untuk mencegat dan menghancurkan drone Shahid milik Iran yang telah menyerang pangkalan AS, posisi sekutu, serta kapal tanker minyak yang melintasi jalur perairan tersebut. Setelah proses pengisian selesai, beberapa EPC lepas landas dan terbang menuju kapal angkatan laut di Teluk, tempat mereka mendarat di dek penerbangan dan bersiaga. Sementara itu, yang lain langsung menuju selat untuk melakukan patroli. Rotasi berlangsung tanpa jeda. Helikopter berangkat, helikopter kembali, helikopter bersiaga di kapal. Ketika drone Iran muncul di radar, informasi tersebut pertama kali diterima oleh kapal. Operator radar di Pusat Informasi Tempur mendeteksi kontak, mengidentifikasikannya sebagai ancaman dan segera meneruskan data tersebut kepada awak EPC yang bersiaga, baik yang berada di dek kapal maupun yang sudah berada di udara di area patroli. Perintah pun diberikan. Pilot yang berada di dek segera menyalakan mesin dan lepas landas dalam hitungan menit. Sementara itu, mereka yang sudah berada di udara langsung berbelok menuju arah ancaman. EPC mendekati drone dan melakukan serangan, menembak jatuh target sebelum mencapai sasaran mereka. Setelah misi selesai, beberapa helikopter kembali ke kapal untuk mengisi ulang bahan bakar dan amunisi guna siaga berikutnya. Yang lain terbang kembali ke pangkalan darat di UEA untuk menjalani persiapan penuh. Di darat, kru pemeliharaan melakukan pengisian ulang persenjataan secara menyeluruh. 19 pot roket Hydra 70 diisi kembali. Roket ini tidak berpemandu dan setiap EPC dapat membawa hingga 4 pot dengan total 76 roket per helikopter. Pot-pot tersebut dipasang pada pylon sayap pendek dan dikunci dengan aman. Setiap roket diperiksa sebelum pot ditutup. Drum amunisi untuk meriam rantai 30 mm di bawah hidung helikopter diisi ulang dengan sabuk amunisi berdaya ledak tinggi yang baru. Jenis amunisi yang digunakan untuk menghancurkan drone dari jarak dekat. Setelah itu, rudal AGM-114 Hellfire dipasang pada rel peluncur di sayap pendek. Rudal berpemandu laser ini mampu menghancurkan kendaraan lapis baja berat, bunker, dan target besar lainnya. Setiap rudal dipasang ke rel, konektor listrik disambungkan dan posisinya diamankan dengan teliti. Helikopter pun kembali terisi penuh dan siap diterbangkan. Sementara itu, di landasan udara gurun di dekatnya, sebuah pesawat kargo C-17 Amerika mendarat dan bergerak menuju area bongkar muat. Di dalamnya terdapat satu unit AH-64 APC tambahan yang dikirim sebagai pengganti untuk memastikan patroli di Selat Hormuz tetap berjalan tanpa gangguan. Pengangkutan helikopter di dalam pesawat kargo memerlukan pembongkaran sebagian, dan proses pembongkaran segera dimulai. Para tentara dan kru darat terlebih dahulu menurunkan peti serta kontainer yang berisi komponen yang dilepas selama pengangkutan, seperti bilah rotor utama, rakitan rotor ekor, sayap pendek, tiang senjata, penutup avionik, serta peti berisi roket dan rudal Hellfire. Semua komponen tersebut dipindahkan dari landasan menggunakan tenaga manusia dan bantuan gerobak. Setelah itu, badan helikopter dikeluarkan dari ruang kargo dalam kondisi tanpa bilah rotor dengan roda pendaratan yang tidak dikunci. EPC tersebut kemudian ditarik keluar secara perlahan dan digerakkan secara manual di atas landasan. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan pada sensor, sistem persenjataan, maupun struktur badan pesawat yang dapat mengganggu kesiapan tempur.
Setelah EPC diturunkan dari pesawat angkut C-17, helikopter segera dihubungkan ke kendaraan penarik militer untuk dipindahkan dengan aman. Peti-peti yang berisi suku cadang dan amunisi dimuat ke kendaraan yang sama serta ke bak datar di bagian belakang. Konvoi kemudian bergerak melintasi landasan menuju area perakitan, tempat para mekanik mulai menjalankan tugas mereka. Bilah rotor utama dipasang dan dikunci dengan aman. Rotor ekor dipasang, lalu poros penggeraknya dihubungkan dengan presisi. Sayap pendek dipasang menggunakan baut dan tiang senjata diposisikan pada tempatnya. Panel avionik disambungkan kembali dan seluruh sistem diuji. Roket dimuat ke dalam pot, rudal Hellfire dipasang pada rel peluncur dan drum amunisi untuk senapan rantai diisi ulang. Para mekanik kemudian menjalankan daftar pemeriksaan lengkap, mencakup sistem hidrolik, kelistrikan, kontrol penerbangan, mesin, serta sistem persenjataan. Setelah semua tahapan pemeriksaan selesai dan dinyatakan aman, APC dinyatakan siap untuk terbang. Sementara itu, di sebuah kapal yang berada di selat, alarm tempur kembali berbunyi. Radar mendeteksi gelombang baru drone Iran yang bergerak menuju formasi. Sebuah APC yang telah bersiaga di dek segera menyalakan mesinnya. Rotor berputar hingga mencapai kecepatan operasional dan helikopter pun lepas landas. Ia menanjak dengan cepat, berbelok ke arah ancaman yang mendekat dan bergerak untuk melakukan pencegatan. Pilot memperoleh target melalui sensor di dalam kokpit, mengunci sasaran lalu melepaskan tembakan. Drone berhasil dihantam dan jatuh. Pilot mengkonfirmasi penghancuran target, melaporkan hasil pertempuran kepada kapal dan informasi tersebut segera diteruskan ke pusat komando. Helikopter EPC tersebut kemudian berputar kembali ke area patroli yang telah ditentukan dan kembali memasuki pola siaga, menunggu peringatan baru dari sistem radar. Siklus operasi ini terus berlangsung tanpa henti, menciptakan ritme yang konstan antara lepas landas, pencegatan, dan kembali ke posisi siaga. Setiap tahapan dijalankan dengan tingkat ketelitian tinggi untuk memastikan tidak ada kerusakan pada sensor, sistem persenjataan, maupun struktur badan pesawat yang dapat mengganggu kesiapan tempur. Setelah EPC diturunkan dari pesawat angkut C-17, helikopter segera dihubungkan ke kendaraan penarik militer untuk dipindahkan dengan aman. Peti-peti yang berisi suku cadang dan amunisi dimuat ke kendaraan yang sama, sementara sebagian lagi ditempatkan di atas bak datar di bagian belakang. Konvoi kemudian bergerak melintasi landasan pacu menuju area perakitan, tempat para mekanik telah bersiap untuk memulai proses pemasangan kembali. Di area tersebut aktivitas berlangsung cepat namun tetap terkoordinasi dengan rapi. Setiap komponen yang sebelumnya dilepas untuk pengangkutan kini dipasang kembali dengan presisi tinggi. Para teknisi memastikan semua sistem terhubung dengan benar sebelum helikopter dinyatakan siap operasi. Sementara itu, di udara dan di laut, pola patroli tetap berjalan tanpa gangguan. Helikopter EPC yang telah menyelesaikan misi kembali berputar ke stasiun patroli mereka, menjaga jarak dan posisi yang telah ditentukan sambil menunggu instruksi berikutnya. Setiap konfirmasi misi yang berhasil segera dilaporkan, memperkuat koordinasi antara udara, laut, dan pusat komando. Dengan demikian, siklus operasi terus berlanjut. Respon cepat, pencegatan, pelaporan, dan kembali siaga, membentuk rantai pertahanan yang tidak terputus.